Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terkait dengan tugas dari mata kuliah metodologi pendidikan dan statistika yang tertera pada layar, yaitu poin yang kedua, yaitu setiap kelompok membuat video tutorial pengerjaan SPSS mulai dari input data sampai interpretasi hasil. Baik, di sini akan saya mulai untuk kasus yang ke-6. Untuk kasus yang ke-6 yaitu penggunaan SPSS pada uji two-way ANOVA dengan kasus sebagai berikut. Banyak kasus gizi kurang yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah menggalakkan program peningkatan gizi balita. Para ahli gizi melakukan penelitian untuk membuat variasi menu makanan tambahan dengan prinsip gizi seimbang yang dapat meningkatkan status gizi balita. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari pengaruh penambahan tepung dari biji-bijian, yaitu kacang hijau, beras merah, wijen, dan penambahan ekstrak sayuran, yaitu wortel, bayam, dan selada. Dia ambil sampel sebanyak 27 balita yang dipilih secara acak, dan diambil berat badan setelah 3 bulan pemberian adalah sebagai berikut. Nah, dari data ini yang ditanyakan adalah apakah penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran tersebut memberikan efek yang sama terhadap peningkatan berat badan balita? Kemudian untuk pengaplikasiannya pada SPSS, data yang tertera ini kita konversi dulu sebagai variabel faktor, di mana angka-angkanya akan kita sandikan atau kita kodekan dari yang semula data normal menjadi data kode yang seperti ini. Ini adalah data kode untuk variabel faktor yang pertama, yaitu tepung biji-bijian. Dan yang kedua adalah data kode untuk variabel faktor yang kedua, yaitu untuk ekstrak sayuran. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Setelah kita mengeklik icon aplikasinya akan muncul 2 layar ya. Yang pertama adalah layar yang seperti ini. Ini digunakan untuk menginput data yang tadi kita sudah konversi di Excel. Kemudian yang kedua adalah layar yang ini. Ya. Layar yang ini adalah dia fungsinya untuk sebagai penampil hasil dari data yang kita inputkan di layar yang satunya ini. Baik. Di sini ada 2 icon, yaitu data view dan variable view. Yang pertama kita lakukan adalah mengeklik variable view, kemudian memasukkan nama. Nama yang pertama yang dimasukkan adalah hasil ya. Jadi hasil tadi yang ada pada data, yaitu berupa hasil berat badan setelah pemberian sampel berupa tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran. Kita ketik hasil. Kemudian yang kedua adalah variabel faktor yang pertama, yaitu berupa ini, tepung biji-bijian. Untuk penamaan kita singkat saja menjadi TB. Kemudian yang ketiga adalah variabel faktor yang kedua, yaitu ekstrak sayuran. Ekstrak sayuran singkat saja menjadi ES. Nah, untuk pelabelan
Untuk label dari hasil, kita ketik hasil peningkatan atau penambahan berat badan. Untuk label yang variabel faktor pertama, kita ketik tepung bijian. Selanjutnya kita ketik ekstrak sayuran. Nah, kemudian pada value untuk value pada hasil kita kosongin saja. Nah, untuk yang value kedua, yaitu pada TP atau tepung biji-bijian ini, kita input lah. Di sini sudah muncul kolom dialog. Pada TP kita input, yaitu yang pertama, karena ini datanya ada 3, ada kacang hijau, beras merah, dan wijen. Kita jadikan kacang hijau ini sebagai value pertama, value nomor 1 dengan label seperti penamaan, yaitu value 1 kacang hijau, value 2 beras merah, dan yang ketiga wijen. Kita klik add, kemudian selanjutnya yang kedua ada beras merah. Klik add lagi. Yang ketiga wijen. Kita klik OK. Kemudian untuk value pada variabel faktor yang kedua, yaitu ekstrak sayuran. Di sini data yang tertera ada wortel. Yang pertama wortel, bayam, dan selada. Kita urutkan pengisiannya. Satu labelnya adalah wortel. Nomor 2 ada bayam. Nomor 3 ada selada. Oke, kita klik add, kemudian klik OK. Kita cek dulu apakah sudah benar atau masih ada kesalahan dalam pengetikan. Sudah benar ya. Nah, kemudian pada kolom desimal itu menggambarkan data yang kita masukkan pada ini, pada ketika penamaan ini, apakah dia berbentuk bilangan bulat ataukah bilangan desimal. Nah, untuk hasil yang kita tahu tadi pada kasus kan semuanya kan menjadi bilangan desimal ya. Ada 3,2, 3,3 dan seterusnya. Nah, untuk di sini desimal pada hasil kita turunkan menjadi 1 untuk yang lainnya, karena di sini pada pengkodoan menjadi bilangan bulat ada 1, ada 2, ada 3. Maka untuk bilangan desimal maka untuk kolom desimal pada SPSS kita nolkan saja dua-duanya. Setelah selesai, kita pindah ke data view. Nah, dari data view sudah ada ini ya, kolomnya ya, kolom hasil, kolom untuk TB, tepung biji-bijian, dan kolom untuk ekstrak sayuran. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang kita sudah konversi di Excel. Yang pertama ada ini hasil yang bilangan desimal seperti tadi.
Kita kopikan secara urut, yaitu yang pertama dari sini. Kita kopikan di sini. Nah, selanjutnya kita letakkan di bawahnya. Begitu juga seterusnya. Oke, sudah 27 data kita masukkan. Sekarang untuk variabel faktor pertama, TB. Nah, kita kopikan di bawahnya lagi. Terus data yang ketiga ada data ES. Kita kopikan di bawahnya. Itu juga dengan yang terakhir. Baik, kita cek dulu. Kita scroll ke bawah, apakah datanya sudah masuk semua. Oke, ada 27 data masuk di setiap kolomnya, setiap barisnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari, oh ya, untuk syarat kita melakukan uji ANOVA ini ada syaratnya, yaitu ini. Langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama adalah melakukan uji normalitas nilai residual standar. Dan yang kedua, nah setelah normalitas ini diketahui, kita bisa melakukan uji homogenitas sekaligus uji two-way ANOVA secara bersamaan. Nah, untuk standarnya, untuk nilai signifikansinya, di mana dinyatakan normal, jadi nilai residu residu uji normalitas ini, nanti hasilnya signifikansinya di atas 0,05, maka residual standar dikatakan normal. Berarti data kita itu data yang normal atau ini datanya homogen gitu. Nah, untuk signifikansinya nanti jika di bawah 0,05, maka ya tidak normal. Dilakukan pengambil data ulang. Baik, yang pertama kita lakukan uji normalitas, yaitu kita kembali pada aplikasi FSS. Nah, kita klik Analyze. Kemudian pilih General Linear Model. Kemudian klik Univariate. Nah, di Univariate ini hasil kita masukkan dependent.
Terus yang lainnya kita masukkan ke fix factor. Kemudian kita klik save. Nah, di klik save ini kita beri tanda centang pada standar di kolom residu ya. Oke, di kolom residual kita klik standar, kemudian continue dan oke. Nah, di layar yang satunya tadi kan, nah ini kan muncul data. Nah, untuk data ini kita abaikan dulu. Kita kembali ke layar yang data ini. Nah, di sini muncul data baru ya. Ada kolom baru. Nah, dari kolom ini baru kita akan lakukan uji normalitasnya dari variabel residunya. Kita klik analyze. Kita klik descriptive, kemudian explore. Di explore ini kita ambil standar residu, kita pindahkan di dependent list ya. Kemudian kita klik plot. Dari plot ini kita beri tanda centang pada normality plot with test. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, dari sini sudah ada data yang bisa kita interpretasikan ya. Nah ini test of normality dengan nilai signifikansi 0,950, di mana nilai ini kan dari persyaratan. Nah, lebih dari 0,05, maka nilai residual standar dikatakan normal. Jadi data yang kita inputkan di sini itu data yang memiliki homogenitas variabel datanya homogen ya, memiliki normalitas, memiliki variabel residual yang normalitas. Nah, dari nilai signifikansi ini diketahui tadi bahwa data yang dimasukkan sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat. Jadi data kita ini bisa dilanjutkan kepada uji two-way ANOVA. Untuk uji two-way ANOVA, kita kembali ke layar yang satu ini, kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, klik Univariate. Nah, dari Univariate ini, kita klik Save dulu. Nah, klik Save ini, kita harus menghilangkan tanda centang pada standarized di kotak residual. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik Option. Nah, di sini untuk data TB kita masukkan, kita pindahkan ya, ketiganya ini. Di sini muncul muncul faktor baru ya, variabel faktor baru yaitu TB versus ES. Ini juga kita masukkan. Nah, kemudian kita kita beri centang pada homogeneity dan descriptive. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasil yang bisa kita interpretasikan. Nah, ini. Nah, data yang untuk data yang tertampil yaitu ini, ada
ada 4 ya. 4 data utama yang kita sudah bisa interpretasikan dari pengujian TUI ANOVA ini. Yang pertama ada between subject factor. Ini ada jumlah. Kemudian ada variabel faktor di sini, ada tepung biji-bijian, ada ekstrak sayuran. Nah, untuk data selanjutnya ada deskriptif statistik. Untuk data ini itu menggambarkan atau mendeskripsikan dari data yang kita input dari Excel ini. Di sini ditunjukkan ada nilai min, nilai rata-rata ya, dari pemberian kacang hijau bersama dengan wortel sekian, kacang hijau bersama dengan bayam sekian, dan selada sekian dengan total ini, dan jumlahnya, jumlah untuk masing-masing ya, jumlah untuk masing-masing itu ada 3, dan totalnya ada 9. Nah, untuk menjawab kasus pada poin ke-6 ini, untuk menjawab kasus 6 ini, apakah penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran tersebut memberikan efek yang sama terhadap peningkatan berat badan balita? Nah, ini kita mengacu pada data, ini test of between subjects effects. Ya, inilah yang dinamakan uji TUI ANOVA ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melihat mana sih yang bisa menjawab dari pertanyaan kasus yang tadi, kasus 6 tadi, itu kita mengacu pada nilai signifikansi ini di sini dengan kolom pencariannya, yaitu ini TB versus ES. Jadi interaksi antara tepung biji-bijian dengan ekstrak sayuran ini memberikan dampak yang sama atau yang berbeda sih pada peningkatan berat badan ya tadi. Ini disebut memberikan efek yang sama. Jadi dari data tadi itu bisa dikatakan efeknya sama atau berbeda. Nah, ini mengacu pada nilai signifikansi. Signifikansi dari siapa? Dari interaksi TB dan ES. Lalu tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran. Dilihat dari signifikansinya, nilai signifikansinya itu ini ya 0,026 ya. 0,26 itu kalau kita lihat di persyaratan ya. Persyaratan ini saya punyanya hanya ini. Nah, coba saya cari dulu ini ada Google lah. Ini mengacu sebenarnya ini data yang berbeda, cuma karena interpretasinya sama, maka nggak masalah kita gunakan sebagai acuan. Di sini dikatakan, di sini bisa dilihat ya nilai versusnya atau nilai interaksinya antara kupon dan promotion dengan signifikansi sebagai berikut 0,206. Nah, nilai ini kan lebih besar dari 0,05 ya. Jadi kesimpulannya ini nilai signifikansi kupon dengan promotion adalah 0,206, lebih besar dari p-value 0,05. Maka tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, mengacu dari ini, jadi tingkat install promotion dan kupon yang dikeluarkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan data yang kita miliki tadi memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 ya. Jadi bisa diartikan bahwa tadi kalau ini yang H0 diterima, berarti untuk data yang kita
Hasilkan tadi berarti H0 ditolak. Berarti ada nilai signifikansi. Nah, berarti data yang kita masukkan itu berbeda secara signifikan. Sehingga H0 ditolak. Jadi dari data ini, dari signifikansi interaksi TB dan ES sebesar 0,026 bisa disimpulkan bahwa ternyata penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran itu memberikan efek yang berbeda terhadap peningkatan berat badan balita. Jadi pertanyaan sudah terjawab ya melalui interpretasi data ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan melalui penggunaan aplikasi SPSS ini ya. Aplikasi SPSS untuk uji TUI ANOVA. Sekian dari kelompok kami, ada kekurangan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Saya mewakili kelompok 6. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.